Shalom semua, nama gue Sandy dari Fuse Intercon dan hari ini kita akan belajar sharing kita tentang fruit that last. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap firman yang ada yang akan dibagikan, biarlah itu tertabur Tuhan di hati kami, biar kami bisa tuai itu 100 kali lipat ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, urapi yang kami bicara, urapi kami mendengar, biar kami diam Tuhan di hadapan-Mu Bapak sebagai murid. Sembunyikan kami Tuhan di balik salib-Mu, biar kuasa-Mu saja Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang buah yang tetap. Ya, karena Yesus sendiri memberi perintah kepada kita di Yohanes 15 ayat 16 bahwa Tuhan sudah menetapkan kita untuk pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Apa sih maksudnya buah yang tetap? Nah, buah yang tetap adalah sesuatu hasil atau dampak yang punya sifat kekekalan. Nah, salah satu buah yang Tuhan kehendaki ada dalam diri kita adalah karakternya Tuhan. Karena itu sifatnya kekal. Kita setuju dan percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Nah, serupa dengan gambarnya berarti serupa dengan karakternya, karakter Tuhan. Nah, karakter Tuhan itu bukanlah hasil karya yang bisa kita ciptakan atas kemauan kita sendiri. Melainkan itu adalah hasil yang datang dari kuasa ilahi yang mengalir ke dalam diri kita. Jelas, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, menciptakan manusia. Jadi karakter pencipta mengalir ke ciptaan. Kita buka dulu di Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan di situ, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebuah ranting pohon tidak dapat mendapatkan aliran nutrisi kalau tidak terhubung dengan batang pokok pohonnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengabaikan doa, tidak menghiraukan Alkitab, atau menentang teguran Roh Kudus untuk tidak melakukan dosa. Nah, kita menempatkan diri kita beresiko menjadi seperti ranting pohon yang patah, kering secara rohani, dan tidak berbuah. Alhasil, karakter kita akan menjadi condong lebih ke duniawi daripada ke karakternya Tuhan. Makanya teman-teman, gua menekankan di sini pentingnya saat teduh pribadi. Ya, kenapa? Karena saat teduh pribadi membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan. Waktu kita melakukan saat teduh pribadi, kita belajar serah kepada Tuhan. Terus kita membangun komunikasi yang jujur sama Tuhan. Dan hati kita terbuka untuk arahan dan tuntunan Roh Kudus. Dan ini, pada saat kita melakukan saat teduh pribadi secara rutin, sadar atau tidak sadar, itu Roh Kudus sedang bekerja mentransformasi karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Nah, itulah buah yang tetap. Maka dari itu, poin pertama, untuk menghasilkan buah yang tetap atau membentuk karakter Tuhan dalam diri kita, kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Salah satunya adalah melalui saat teduh pribadi. Oke, poin kedua. Menghasilkan buah yang tetap itu akan memberikan dampak ilahi kepada orang di sekeliling kita. Nah gini, ada persamaan dan perbedaan antara orang yang di dalam Tuhan dan yang di luar Tuhan. Keduanya sama-sama bisa memberi dampak. Tapi perbedaannya di sini. Orang yang di luar Tuhan itu tidak bisa memberikan dampak ilahi. Yes, mereka bisa bekerja, bisa memberi dampak, tapi paling mentok adalah dampak duniawi. Karena dunia ini mengajarkan dampak itu berupa prestasi. Contohnya, karir yang sukses, portfolio CV atau resume yang luar biasa, jumlah follower di media sosial, atau berapa digit nih di akun rekening bank. Nah, apakah semua itu baik? Yes, itu semua baik. Hal-hal ini memang dianggap sebagai buah atau dampak dari kualitas hidup yang baik. Tapi dampak ini hanya berlaku di dunia ini.
sifatnya sementara. Beda dengan ajaran firman Tuhan. Tuhan ajarkan kita untuk memberi dampak ilahi. Apa itu dampak ilahi? Kasih Tuhan Yesus. Apakah melalui kita makin banyak orang bisa mengenal karakter Tuhan dan merasakan kasih-Nya Yesus? Karena itu dampaknya kekal di hati. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan begini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Nah, apa itu kekekalan? Simple. Sesuatu yang tetap ada meskipun dunia kehilangan segalanya. Jadi misalnya ya, ini amit-amit dulu nih. Misalnya, kekayaan dunia kita hilang, amit-amit. Reputasi kita hancur, amit-amit. Atau prestasi kita menurun, amit-amit. Amit-amit ya. Tapi misalnya semua itu terjadi. Apakah di dalam hati kita masih ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Yakni 9 buah Roh Kudus. Apakah masih ada? Karena saat orang lain berinteraksi dengan kita, mereka bisa merasakan buah dari kehidupan kita itu. Nah, ini ada peringatan. Adalah suatu bahaya yang besar bagi seorang Kristen yang menjalani aktivitas kekristenan seperti ya rajin beribadah atau sering banget melayani di gereja, tapi dia tetap berperilaku egois atau pemarah dan gak ada damai atau sukacita dalam hati. Nah, orang lain akan mengecap buah kita dan itu akan terasa pahit. Dan ini adalah gejalanya orang Farisi zaman dulu. Nah, maka dari itu jangan sampai kita seperti orang Farisi yang terlalu fokus pada penampilan luar, sementara mengabaikan kondisi hati kita yang sebenarnya. Amsal 4 ayat 23 ini bagus nih. Dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jagalah hatimu berarti kita harus jujur di hadapan Allah dan membiarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita, biarkan Roh Kudus menyadarkan pikiran kita bahwa nih ada yang sesuatu yang mesti diubah nih, yang harus diselaraskan dengan kehendak Allah dan karakternya Tuhan. Karena sebenarnya jujur dikala hal yang kita inginkan adalah sebenarnya begini. Saat orang lain mengecap buah yang kita bagikan melalui kehidupan kita pengen buah itu terasa manis. Kita pengen mereka dapat mengenal karakter Tuhan dan merasakan kasih-Nya Yesus. Apalagi terutama untuk orang-orang terdekat di sekeliling kita. Nah, inilah yang disebut dampak ilahi, menyebarkan kasih-Nya Yesus. Oke? Nah, pada intinya kita hari ini belajar ya bahwa Tuhan itu rindu banget orang-orang pilihannya, yaitu kita, itu untuk menghasilkan buah yang tetap. Diperlukan saat teduh yang rutin untuk tetap terhubung dengan pokok anggur kita, yaitu Tuhan, agar kita dapat terus menjadi serupa dengan karakter Kristus. Karena tanpa hubungan yang sengaja dengan Tuhan, kita nggak mungkin bisa berbuat apa-apa. Apalagi menghasilkan buah, nggak mungkin bisa. Namun jika kita terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, nah itu Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh dalam diri kita. Dan buah ini akan memberikan dampak. Dampak ini bukanlah sekedar tentang pencapaian di duniawi, tapi melainkan suatu dampak ilahi yang bersifat kekal, melekat dalam hati kita, dan orang lain pun juga bisa ikut merasakan dampaknya melalui kehidupan kita. Nah, itu dampak ilahi. Sehingga mereka bisa melihat karakter Tuhan dan kasih-Nya Yesus. Begitu. Sekian sharing hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.